kami hari ini sedang ada di Ragunan untuk mengeksplorasi tentang keberagaman flora dan fauna yang ada di Ragunan ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Rizky Rasyanindi. Aku Marwa Ramadanti. Aku Nadira Aulia. Saya Fresa Putri. Dan ikutin terus ya keseruan kita. Dadah! Nah, di sini kita sedang dalam perjalanan untuk lokasi satwa yang pertama. Nah, yang pertama adalah jerapah atau Girafa camelopardalis. Ia memiliki habitat di sabana, padang rumput, dan hutan terbuka di berbagai wilayah di Afrika. Pembagian wilayahnya yaitu dapat ditemukan di wilayah Afrotropik, sedangkan untuk status kelangkaannya tergantung kepada subspesiesnya. Namun, secara keseluruhan berstatus vulnerable atau rentan. Selanjutnya, kita akan pergi ke lokasi satwa yang kedua. Selanjutnya adalah gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Persebarannya lebih banyak ditemukan pada bioma hutan hujan tropis dataran rendah. Pembagian wilayah dari gajah Sumatera masuk pada wilayah oriental atau Indo-Malaya. Mengenai status kelangkaan, gajah Sumatera dinilai sangat terancam punah atau critically endangered. Dari elang bondol sendiri adalah Haliastur indus, yang dimana persebaran atau biomanya tepi laut, berlumpur, hutan mangrove, muara sungai, pesisir pantai, sawah, dan rawa. Elang bondol dapat ditemukan di India, Cina Selatan, Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia. Di Indonesia, elang bondol dapat ditemui di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Lalu pembagian wilayah biografi dari elang bondol ini adalah Oriental, Asia Tenggara, dan Australia. Status kelangkaan hewan ini tidak diketahui, namun populasinya kian menyusut. Elang bondol memiliki ciri-ciri fisik yaitu kepala, leher, dan dada berwarna putih, sementara bagian tubuh lainnya berwarna merah bata pucat. Elang ini merupakan salah satu maskot DKI Jakarta. Lalu, hewan Oryx. Nama latin dari Oryx adalah genus Oryx, terdiri dari 4 spesies antelop. Persebaran atau biomanya adalah daerah kering di Afrika dan semenanjung Arab. Lalu, pembagian wilayah biografinya yaitu Afrika dan sebagian wilayah Asia semenanjung Arab. Status kelangkaan hewan ini adalah bervariasi tergantung spesiesnya. Oryx Arab atau bisa disebut Oryx leucoryx sebelumnya terancam punah, tetapi berhasil diselamatkan melalui program penangkaran. Scimitar hornet oryx atau Oryx damah, dia terdaftar sebagai punah di alam liar dan bergantung pada program penangkaran. Oryx memiliki ciri umum berupa bulu pucat dengan tanda gelap kontras di wajah dan kaki, serta tanduk panjang yang hampir lurus. Oryx Arab memiliki kemampuan mendeteksi curah hujan. Baik, selanjutnya ada rusa tutul. Nama latin dari rusa tutul adalah Axis axis. Persebaran atau biomanya, dia berada di padang rumput dan wilayah hutan dekat sumber air. Persebarannya meliputi Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, dan India. Lalu, pembagian wilayah biografinya adalah Oriental atau Asia Tenggara. Status kelangkaan rusa tutul ini sendiri adalah risiko rendah karena rusa tutul memiliki ciri khas berupa bulu warna coklat sawo matang dengan motif tutul putih. Rusa jantan memiliki tanduk bercabang 3 yang digunakan untuk mempertahankan diri dari wilayahnya. Nama hewan adalah komodo, nama latin Varanus komodoensis. Persebaran asli Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Biomanya adalah savana tropis dan hutan monsun kering. Pembagian fauna Oriental Indo-Malaya. Status kelangkaannya yaitu terancam punah. Nama dia adalah orangutan Sumatera. Nama latinnya Pongo abeli. Persebaran atau habitatnya asli hanya di bagian utara Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Biomanya hutan hujan tropis. Pembagian fauna Oriental Indo-Malaya. Status kelangkaannya yaitu sangat terancam punah.
guys, jadi kita ketemu sama kelompok lain lagi pada istirahat. Nyam. Nih, ya. Nama hewan ini adalah berang-berang. Nama latinnya Aunexis cinereus. Persebarannya atau habitatnya ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Biomanya terdapat di sungai, rawa, hutan bakau, dan pesisir. Pembagian fauna oriental Indomalaya. Status kelangkaannya yaitu rentan. Lalu hewan walabi. Nama latin dari walabi bervariasi tergantung spesiesnya. Walabi termasuk dalam famili Macropodidae dan beberapa genus seperti Notamacropus, Petrogale, Legorchites, Onychogelea, Cynogale, Walabia setonic, Dorcopsis, dan Dorcopsulus. Lalu persebaran atau biomanya, Australia dan New Guinea. Beberapa populasi diperkenalkan di New Zealand, Hawaii, dan Inggris Raya. Mereka hidup di berbagai habitat seperti hutan lebat, padang rumput, dan daerah berbatu. Lalu pembagian wilayah biografinya dia ada di Australia. Lalu status kelangkaannya, dia bervariasi tergantung spesiesnya juga. Sebagian besar spesies walabi tidak terancam, tetapi beberapa spesies seperti Natilus wallabies dan Rock wallabies terancam punah. Selanjutnya ada musang leher kuning. Nama latin dari musang leher kuning ini adalah Mertes flavigula. Lalu persebaran atau biomanya hutan dataran tinggi dan hutan sekunder. Mereka dapat ditemukan di wilayah Himalaya, Asia Tenggara, dan Asia Timur, termasuk di Indonesia, bagian Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pembagian wilayah biografi hewan ini adalah oriental atau Asia Tenggara. Lalu status kelangkaannya dia risiko rendah atau Let's corn cairn. Selanjutnya adalah bajing tiga warna atau Calasiurus prevosti. Habitat mereka berada di hutan hujan tropis dan hutan-hutan lebat di Asia Tenggara. Bajing tiga warna termasuk dalam wilayah biogeografi oriental, tepatnya di kawasan Asia Tenggara dengan status kelangkaan, less concern atau resiko rendah punah. Selanjutnya adalah kura-kura Kalimantan atau Orlila bornensis. Kura-kura ini hidup di hutan tropis basah. Kura-kura ini berada di wilayah biogeografi oriental, khususnya wilayah Asia Tenggara dan pada ekosistem perairan tawar dan payau di Kalimantan. Beberapa jenis kura-kura Kalimantan memiliki kategori sangat terancam atau critically endangered. Nama hewannya flamingo, nama latinnya Pohenthrotrus sp. Persebarannya bioma danau, asin, laguna, rawa, dan pesisiran di Afrika, Amerika Selatan, Crimea, sebagai Asia dan Eropa. Pembagian wilayah biografinya neotropik, status kelangkaannya umum, resiko rendah. Selanjutnya adalah harimau Sumatera atau nama latinnya Panthera tigris sumatrae. Mereka memiliki habitat di bioma hutan hujan tropis dataran rendah hingga hutan pegunungan. Pembagian wilayah biogeografi dari harimau Sumatera masuk pada wilayah oriental atau Indomalaya yang mencakup Asia Selatan dan Asia Tenggara. Status kelangkaan dari harimau Sumatera dianggap sangat terancam punah atau critically endangered. Populasi harimau Sumatera di alam liar diperkirakan hanya tersisa sekitar 400-an ekor. Yes. Nah, ini kita lanjut cari hewan selanjutnya. Ikutin kita terus ya guys. Ya. Halo monyet. Halo monyet. Hai monyet. Hai monyet. Hai monyet. Hai monyet. 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 Stay tune ya guys, kita mau OTW ke monyet. Guys, lihat sini deh.
Apa ini? Ini narapnya. Jujur. Guys, segitu dulu ya video vlog di Ragunan dari kita semua. Semoga ilmu yang kita berikan dapat memberikan manfaat dari kalian semua. Oh iya, jangan lupa main ke Ragunan juga ya. Soalnya biar kalian tahu banyak banget flora dan fauna di Ragunan ini. Dan jangan lupa untuk selalu melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Jangan lupa